Waktu itu saya bertransaksi dan membayar di kasir. Saya memasukkan kode PIN, tiba-tiba ada ibu yang mendekati dari sebelah gitu. Dia kayak nggak nunggu antrean, kayak nempel ke saya tuh. Dan dia ngeliatin saya masukin PIN seperti itu, kayak matanya melotot gitu. Teman-teman kan tahu saya kan, kalau saya digituin gimana? Ya saya kasih PIN-nya. When around you I feel just like myself. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama Amr Tamanuaba. Kapanpun teman-teman menonton channel ini, ternyata masih banyak orang yang nggak tahu bedanya ini dengan ini. Saya tutup ya, nggak kelihatan. Jadi banyak teman-teman yang belum tahu ya bedanya kartu kredit dengan kartu debit. Kalau kredit adalah uang yang masuk ke dalam rekening kita, sedangkan debit adalah uang yang keluar dari rekening kita. Ingat aja sentimeter atau kilometer. Jadi kan CM atau KM. CM artinya kan kredit masuk atau KM atau kredit masuk ya. Sedangkan kebalikannya DK, plat mobil di Bali, DK artinya kan debit atau keluar. Tapi karena artian secara harafiah ini ya kadang-kadang membuat teman-teman semakin bingung. Sebenarnya kalau kartu debit seperti ini, misalnya kita gunakan untuk transaksi atau kita gesek di ATM, itu sebenarnya kita menggunakan uang dari buku tabungan kita. Sedangkan untuk kartu kredit teman-teman, kartu kredit itu adalah uang yang kita pinjam dari bank dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak, biasanya dikenai denda. Memang bisa pengembaliannya secara cicilan ya, tapi nanti itu kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh pihak BNI, yang mana hari ini kita akan gunakan sebagai contoh ya teman-teman. Video ini bukan video edukasi, apalagi bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman yang saya miliki saja. Apabila dirasa bermanfaat oleh teman-teman, saya hanya minta 1 like dan subscribe saja. Jadi paham ya teman-teman ya, jadi kalau kartu debit itu kita narik dari uang kita sendiri, sedangkan kartu kredit itu adalah uang yang kita minjam dari bank. Memang dengan pengertian seperti itu, orang-orang yang belanja dengan menggunakan kartu debit biasanya adalah orang-orang yang lebih percaya terhadap kemampuan finansialnya. Setiap gesek, dia menggunakan uang sendiri. Berarti kalau kartu kredit, uang minjam ya? Payah dong. Sebelum menghakimi seperti itu, ingat bahwa kartu kredit itu ada limitnya. Biasanya sih kalau limitnya ini sesuai dengan pemasukan yang kita punya setiap bulan. Jadi kalau ada orang yang gajinya 4 juta, biasanya kan limitnya itu di bawahnya itulah 2-3 juta gitu. Tapi nggak jarang sih saya lihat ada orang-orang memang punya kemampuan, makanya limit kartu kreditnya tuh saya lihat sampai 100-150 juta setiap bulan. Dan bank nggak berkeberatan untuk memberikan uang sebesar itu kepada orang tersebut karena memang dia memiliki kemampuan atau gajinya setiap bulan melebihi itu gitu. Kadang-kadang ada bank yang nggak salah sih ya ngasih limit berlebihan untuk orang yang pemasukannya kecil gitu. Nggak salah, tapi itu nggak etis gitu loh. Itu nyebabin orang terjebak di dalam hutang. Karena kan gini, kebanyakan orang menganggap kartu kredit itu adalah sebagai uang gratis yang kalau nggak dipakai rugi gitu loh. Misalnya nih dia gajinya 4 juta, terus punya kartu kredit yang limitnya 4 juta. Jadi dia nganggap tuh pemasukan bulannya itu 8 juta gitu. Dan dia kadang-kadang belanja berlebihan melebihi gajinya dia. Dan akhirnya dia terpaksa menyicil pelan-pelan. Memang sih untuk pembayaran cicilan di kartu kredit itu simpel dan mudah ya. Minimal juga hanya perlu membayar sekitar 10% dari total tagihan ya. Tapi teman-teman harus ingat kan bunganya itu luar biasa. Kadang-kadang ada yang tidak memiliki program cicilannya bisa 11-14%. Jadi sebelum teman-teman mulai menabung untuk level 1 atau dana darurat ataupun memulai investasi di level 2, lunasi dulu kalau punya hutang, apalagi hutang di kartu kredit. Karena misalnya nih kita nabung ya di reksadana, bilang aja reksadana dana mas stabil itu yang bunganya sampai 8%, sedangkan kita harus bayar hutang yang bunganya 13%. Kan lebih untung kalau kita bayar hutangnya aja lebih dulu daripada kita menabung atau berinvestasi di reksadana. Kalau dari masalah keamanan atau security, sebenarnya kartu debit ini lebih aman ya menurut saya ya, karena kan kalau melakukan transaksi selain harus ada fisik dari kartunya tersebut, apalagi sekarang sudah ada chip ya teman-teman ya, dan juga harus memiliki password PIN untuk melakukan transaksi. Sedangkan kartu kredit ya teman-teman ya, cukup dengan menggunakan 16 digit di depan kartu plus 3 digit di belakang plus tanggal masa berlaku kartu tersebut, orang sudah bisa melakukan transaksi online. Ini nih memang yang punya kartu kredit itu rawan untuk tindakan kejahatan ya. Sebuah kisah nyata nih, saya pernah bertransaksi di sebuah supermarket di Bali yang cukup terkenal, kita sebut saja Tiara. Jadi kalau kita menggunakan kartu kredit memang kita menjadi incaran sebenarnya untuk beberapa orang-orang mencari kelemahan-kelemahan kita saat bertransaksi ya. Waktu itu saya bertransaksi dan membayar, saya memasukkan kode PIN, tiba-tiba ada ibu yang mendekati dari sebelah gitu. Dia kayak nggak nunggu antrean, kayak nempel ke saya tuh. Dan dia ngeliatin saya masukin PIN seperti itu, kayak matanya melotot gitu. Teman-teman kan tahu saya kan, kalau saya digituin gimana? Ya saya kasih PIN-nya.
Nah, bercanda. Istri saya udah lihat duluan dan menegur ibu itu, dan ibunya memang nggak menjawab apa-apa. Antara dia nggak tahu, emang pura-pura bego, saya nggak tahu ya gitu. Tapi yang anehnya kan orang tersebut seperti sudah mendapat pin saya, pin kartu kredit saya. Yang saya kecewanya itu kasirnya saat dia memberikan saya struk belanjaan, dia mencoba mengalihkan perhatian saya dengan mengatakan saya mendapatkan hadiah dan silakan diambil di counter belakang. Tapi dia pura-pura lupa balikin kartu kredit saya. Jadi kalau kartu kredit saya sudah dipegang oleh kasir dan pin saya sudah dipegang oleh ibu di sebelah saya itu, mereka bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit saya gitu. Saya langsung sambil tersenyum kecil sih bilang, wah kasirnya kerja sama ya gitu. Oh gini sekarang ya. Saya bilang kartu saya balikin dulu gitu. Ambil kartu kredit saya dan saya simpan dengan baik. Ingat teman-teman, kalau bertransaksi menggunakan kartu ATM seperti itu, usahakan jangan lepas pandangan teman-teman dari kartunya. Karena ada kemungkinan mungkin di swab, ditukar seperti yang terjadi pada rekan saya dokter juga. Atau dia misalnya memfoto kartunya tersebut di depan dan belakangnya. Jujur saya memang nggak mau memperpanjang sih waktu itu kan zaman juga lagi susah, semua pada dipecat-pecat, mungkin dia juga lagi nyari makan ya. Cuma saya nggak habis pikir gimana kalau orang-orang yang memang lebih susah dari dia digitukan. Jangan sampai kita memperberat hidup orang yang sudah lebih susah daripada kita, malah ditipu. Takutnya dosanya kebangetan, rezekinya malah diblokir sama Tuhan. Terus siksa api nerakanya panas Pak, Bu. Saya ingatkan juga kepada teman-teman yang mungkin punya kartu kredit, jangan sampai dipamerkan kartu kreditnya di media sosial. Pernah ada kejadian ya, dia pamerkan 16 digit di depan dan 3 digit CVC di belakangnya ya. Dan sebenarnya kenapa saya punya kartu kredit itu memang karena saya sering transaksi internasional lah teman-teman ya. Misalnya saya belanja di eBay, atau saya beli game di PS, ataupun saya bayar Netflix, bayar YouTube, dan bayar Spotify, saya menggunakan kartu kredit. Sebenarnya dengan kartu debit bisa sih. Di Indonesia itu hanya ada 2 bank yang kartu debitnya memiliki kekuatan seperti kredit. Yang pertama adalah Permata, yang kedua saya agak lupa nih, mungkin CIMB ya kalau nggak salah ya. Kalau saya sih menggunakan Permata dulu untuk melakukan transaksi seperti itu gitu. Jadi waktu saya apply kartu kredit, ya memang saya sudah dikenali sama orang BNI-nya ya, sudah sering transaksi gitu. Dan waktu saya minta limitnya 8 juta, mereka tuh ketawa. Pak bercanda Pak, ngapain minta kredit 8 juta? Mungkin karena dilihat transaksi saya setiap bulan itu cukup besar ya. Jadi saya sampaikan sebenarnya saya minta limit yang nggak terlalu besar itu karena kartu kredit ini memang saya gunakan untuk keseharian saja. Misalnya kayak pembantu saya belanja, saya kasih kartu kredit. Atau misalnya istri saya ke salon, kasih kartu kredit yang limitnya 8 juta, udah banyak ya gitu. Dan pembatasan ini juga berguna apabila terjadi ya penipuan seperti kemarin itu, hampir ya penipuan seperti kemarin itu kan. Kalau misalnya andai kata dia dapat kartu kredit dan PIN saya, maksimal transaksi yang mereka lakukan hanya 8 juta gitu loh. Kita membayar dengan menggunakan kartu kredit kan kadang-kadang ada promo nih, ada promo diskon atau makan di mana, itu cukup berguna sekali. Dan juga kalau kita membayar menggunakan kartu kredit ada poin-poinnya. Poin ini bisa ditukar untuk hadiah lagi atau voucher lainnya gitu. Karena memang setiap sore atau setiap malam ya dalam keadaan santai dan rileks, saya mencatat pengeluaran saya satu persatu dan melihat transaksi di kartu kredit saya dan langsung saya lunasin. Apalagi ada mobile banking, saya tinggal bayar yang saya gunakan pagi atau siangnya itu gitu. Dalam keadaan santai dan rileks kan lebih gampang lah untuk men-tracing apa yang sudah kita belanja satu persatu. Saya ingatkan juga teman-teman yang misalnya sudah selesai melunasi hutang-hutang dan mau beranjak ke dana darurat di level 1, langkah kedua yang harus teman-teman lakukan adalah dengan mencatat pengeluaran harian. Gunanya bukan hanya untuk mengetahui pengeluaran bulanan kita ya, bisa kelihatan kok pengeluaran yang memang nggak berguna bisa dikurangi gitu loh. Dengan kartu kredit itu teman-teman sebenarnya harus lebih bijak ya, karena kartu kredit itu jangan dianggap sebagai uang tambahan gitu loh. Saya pernah lihat ada orang yang gajinya mungkin hanya 4 jutaan ya, dia dikasih limit kartu kredit 30 juta. Dia max limit dia gunakan 30 juta tersebut untuk membeli barang-barang yang sebenarnya mereka nggak perlukan, kayak iPhone yang terbaru tuh ya sampai 22 juta tuh ya. Jujur ya teman-teman ya, untuk hidup sederhana itu kan cukup simpel sekali ya. Misalnya HP, saya menggunakan HP seperti ini kok. Saya dulu yang saya pakai rekam ini sebenarnya Samsung S9 Plus gitu loh, cuma 3,5 juta atau berapa harganya sekarang. Terus ini juga saya terpaksa ganti jadi yang ini. Apa nih Samsung, saya lupa juga mereknya karena biar bisa diisi 2 kartu sih gitu. Penghasilannya kecil malah memiliki keinginan terlalu besar itu loh, kayak misalnya gajinya 5 juta tiba-tiba gablok gitu nyicil motor harga 20-30 juta gitu. Nggak usah pamer, nggak usah mewah, apalagi dengan uang kita minjem gitu loh, karena kan itu akan membebani diri kita sendiri. Usahakan kalau kita punya uang lebih ya ditabung saja untuk investasi, apalagi kan kita harus berpikir jauh ke masa depan, gimana kita mau pensiun dengan tenang dan santai biar bisa menikmati hari tua kita dengan anak dan cucu gitu. Dan kadang-kadang memang kita agak susah ya menahan impuls untuk menunda kesenangan itu loh teman-teman. Misalnya kita
punya uang nih, terus kita punya gaji dan kita gunakan untuk kredit mobil atau kredit HP, itu kan sesuatu yang nggak terlalu apa ya. Andai kata digunakan untuk kerja oke lah, tapi kan bisa beli yang lebih murah. Saya sendiri punya mobil itu sebenarnya mobil tahun 2011, Terios putih yang nggak pernah saya ganti gitu loh. Baru belakangan ini karena mobilnya diminta oleh orang tua, ya saya berikan aja mobil Terios saya dan saya terpaksa beli baru gitu. Tapi saya beli itu bukan mobil baru teman-teman ya, saya beli ya second sih, memang Fortuner tapi second gitu. Yang penting kita tahu cara menilai intrinsiknya. Kalau kita nggak tahu cara menilainya, konsultasi ke orang yang tahu. Kita bawa aja montir dan dicek mobilnya itu, walaupun second kan tetap bagus gitu loh. Jangan gengsi beli Grass dari dari dealer, besok kita kesulitan untuk membayarnya. Mungkin itu saja ya dari saya teman-teman ya. So, kalau bermanfaat saya hanya minta like dan subscribe-nya. Dan mungkin kalau besok-besok ada yang nanya ini tentang bedanya kartu kredit dan kartu debit, bisa diberikan video saya ini ya. Semoga semua sehat selalu. Bye-bye. When around you I feel just like myself.